Perkenalkan, saya dari kelompok UAS Pemrograman Visual SI 21A2 yang beranggotakan saya sendiri, Alfian Tegar Budi Satria, dengan NIM 210101047, bahwa di video ini digunakan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhtarom SE Mkom Eskom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Yang pertama, kita membuat database. Di sini saya sudah membuat database yang bernama database sate kambing. Di sini saya membuat 5 tabel, yang mana ada tabel suplai bahan dengan struktur ID supplier bahan, nama bahan, harga total bahan. Selanjutnya saya membuat tabel suplai kambing, yang mana strukturnya ID supplier kambing dengan jenis varchar dengan Firebag 30. Kedua ada jenis kambing yang berjenis char. Yang ketiga ada jumlah kambing yang berjenis integer. Yang keempat ada harga total kambing yang berjenis integer juga. Yang ketiga saya membuat tabel tambahan. Di sini ada struktur nama tambahan dan harga tambahan. Yang keempat saya membuat tabel transaksi yang berstruktur pesanan sebagai primary key. Yang kedua hari dengan integer. Yang ketiga pendapatan dengan integer. Yang keempat pengeluaran dengan jenis integer. Yang kelima nama menu yang berjenis varchar. Yang keenam nama tambahan yang berjenis varchar. Yang ketujuh ID supplier bahan dengan berjenis varchar. Yang ke-8 ID supplier kambing dengan berjenis varchar juga. Yang tabel kelima adalah tabel harga menu. Sini ada nama menu dan harga menu. Nama menu berjenis varchar dan harga menu berjenis integer. Setelah membuat database, kita mengkoneksikan dengan ODBC. Nah, di sini saya telah membuat database sate kambing dengan driver MySQL ODBC 8.0 Unicode driver. Di sini saya telah membuat satu konfigurasi yang saya namakan DB Sate Kambing dengan IP server localhost portnya 3306 dengan user root. Terus kita sambungkan dengan database yang telah kita buat. Jika sudah, kita tes. Jika berhasil, kita bisa lanjut langkah ke selanjutnya. Buka project kalian. Yang pertama di sini ada form harga menu. Di sini saya menggunakan label, text box, button, dan di sini data grid view. Dengan codingan yang pertama kita mengimportkan ODBC-nya. Kita di sini membuat variabel untuk ODBC-nya. Terus di sini kita membuat koneksi agar tersambung ke database ODBC-nya. Terus di sini kita membuat subsimpan untuk menyimpan apa yang kita ketikkan di textbox 1 dan textbox 2.
Jika berhasil, maka akan muncul magic box menyimpan data berhasil. Jika gagal, akan menampilkan magic box menyimpan data gagal. Yang kedua, kita membuat subtampil yang akan menampilkan data yang telah kita inputkan tadi ke data grid view dan akan muncul di data grid view-nya. Di sini kita menampilkan subtampil, kita membuat button simpan. Untuk menyimpan, kita membuat button tampil untuk merefresh atau menampilkan ulang apa yang telah kita ketikkan. Terus di sini kita membuat eh, button hapus dengan codingan yang mana akan muncul message box Anda yakin akan menghapus data dengan menu ini. Terus selanjutnya kita membuat button new di sini untuk mengosongkan textbox 1 dan textbox 2. Di sini fokus agar pointer kursornya berada di textbox 1. Terus selanjutnya kita membuat button exit yang mana codingannya adalah me.close. Form selanjutnya adalah form tambahan. Di sini saya menggunakan label. Di sini textbox 1, textbox 2. Terus di sini button 1, button 5, button 2, button 3, button 4. Dan di sini ada data grid view lagi. Di form tambahan, kita mengirimkan codingan import untuk mengimport data ODBC. Di sini kita membuat variabel untuk ODBC-nya. Terus kita membuat subkoneksi yang koneksi di database kita dan ODBC kita. Terus kita membuat subsimpan. Subsimpan kita bisa menyimpan apa yang kita inputkan di textbox 1 dan textbox 2 ke ODBC eh, ke S- ODBC database kita. Terus jika berhasil, maka akan muncul message box menyimpan data berhasil. Jika gagal, akan muncul message box menyimpan data gagal. Terus kita membuat codingan subtampil yang mana akan menampilkan eh, data kita ke data grid view. Selanjutnya kita menampilkan ini ke float kita agar tampil langsung. Terus di sini kita membuat simpan agar data kita bisa dimasukkan atau kita tekan button akan tersimpan. Terus kita membuat button tampil atau refresh untuk merefresh apa yang telah kita codingkan atau menampilkan apa yang telah kita codingkan baru-baru ini. Terus button 5 ini untuk menghapus data yang telah kita pilih di data grid view. Jika ingin menghapus, akan menampilkan data nama tambahan yang dihapus belum dipilih. Terus ada message box lagi. Anda yakin menghapus data dengan nama tambahan yang telah kita buat tadi. Terus di sini kita membuat button new untuk
menghapus atau membuat baru data kita. Terus di sini button 3 untuk meng-close form yang telah kita buka. Form selanjutnya kita membuat form supply bahan yang mana di sini saya menggunakan label. Saya menggunakan label juga, label, terus di sini combo box yang berisi ID supplier dari eh, dari eh, dari supply bahan kita. Terus di sini ada textbox juga. Terus di sini ada button, di sini ada data grid view. Masuk ke codingannya, di sini kita mengimport dahulu data ODBC kita, terus membuat variabel untuk ODBC-nya. Yang selanjutnya kita membuat subkoneksi untuk koneksi ke ODBC. Terus kita membuat subsimpan yang mana akan menyimpan data yang telah kita buat di combo box 1, textbox 1, dan textbox 2. Dan akan disimpan ke eh, data yang telah kita buat, database yang telah kita buat melalui ODBC. Jika berhasil, maka message box-nya akan menyimpan data berhasil. Jika gagal, akan muncul message box menyimpan data gagal. Selanjutnya adalah subtampil. Di sini untuk menampilkan data kita ke data grid view tentunya. Terus kita membuat tampil akan tampil dahulu. Terus kita membuat button satu atau button simpan. Kita membuat button tampil untuk merefresh atau merefresh data yang telah kita buat. Terus di sini kita membuat button hapus. Terus di sini kita membuat uh, button baru untuk menambahkan data baru. Terus di sini button close yang close form kita. Selanjutnya saya membuat form supply kambing. Supply kambing. Di sini saya menggunakan label, ini juga label, jenis kambing label, jumlah kambing label, harga total label. Terus di sini RT ini juga label, ekor juga label. Sini saya menggunakan dua combo box. Ini combo box 1, combo box 2. Terus ada text box. Terus kita ada button juga, ada 5 button. Terus ada data grid view juga satu. Lanjut ke codingannya. Di sini kita mengimport sistem data ODBC kita. Kita membuat variabel untuk ODBC kita. Terus kita membuat koneksi untuk ODBC-nya agar connect ke form kita. Terus kita membuat subsimpan yang mana ini akan menyimpan data yang telah kita inputkan di combo box 1, combo box 2, combo box textbox 1, textbox 2. Kita membuat subtampil juga untuk menampilkan data kita ke data grid view. Terus kita membuat ini load ini form harga menu load ini agar langsung load ke form kita. Terus kita membuat button simpan untuk menyimpan data yang telah kita inputkan. Terus kita membuat button refresh. Terus kita membuat button hapus di sini. Terus kita membuat button new atau baru. Terus di sini kita membuat button close. Lanjut ke form berikutnya adalah form beranda. Form transaksi, maaf. Di sini form transaksi saya membuat group box.
terus membuat gerobak pendapatan dan membuat gerobak pengeluaran. Membuat gerobak pengeluaran. Ini gerobak pengeluaran, ini gerobak pendapatan. Terus di sini juga ada data grid view, combo box, combo box, combo box, combo box, terus text box, 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 text box. Dan di sini ada 6 6 button. Terus di sini juga ada data grid view. Coding lanjut ke codingannya, kita mengibarkan sistem data OTPC kita. Terus kita membuat variabel untuk OTPC. Terus kita membuat subkoneksi untuk connect ke OTPC, OTPC untuk connect ke database, database connect ke transaksi form transaksi kita. Terus kita membuat subsimpan yang mana akan menyimpan data yang telah kita inputkan di textbox 8, textbox 5, textbox 6, textbox 9, dan combo box 3, combo box 1, textbox 9, combo box 4, combo box 5, combo box 1, combo box 3. Terus kita juga membuat tampil di sini untuk menampilkan data kita ke data grid view. Terus kita membuat subtampil menu. Terus kita membuat subtampil supplier kambing untuk mengoreksikan form kita dari form transaksi ke ini untuk mengambil mengambil data dari tabel harga menu. Sini juga untuk mengambil data dari tabel supply kambing untuk tampil ke form transaksi kita. Terus di sini juga ada supplier bahan dari form supplier bahan untuk tampil ke form transaksi kita. Terus di sini juga ada sub tampil tambahan untuk uh, mengambil form dari form tambahan tadi ke form transaksi kita. Terus kita tampilkan di sini. Terus membuat empat ini kita untuk mengambil itu data dari combo box 4. Terus di sini juga ada combo box 3 untuk mengambil data eh, dari database database tabel supply kambing untuk tampil ke form transaksi. Sini juga sama, sini juga sama. Terus kita membuat penjumlahan di sini supaya kita bisa menghitung pendapatan dan pengeluaran. Nah, terus di sini saya membuat subsimpan, subsimpan. Saya membuat button menyimpan agar menyimpan data yang telah kita inputkan. Terus di sini saya button 6 ini untuk menyimpan data yang telah kita inputkan tadi ke data grid view untuk tampil ke data grid view. Terus di sini kita ada button 4 atau button refresh untuk merefresh data yang telah kita inputkan agar tampil. Terus di sini ada button 5 form report transaksi untuk menampilkan form report transaksi. Terus di sini ada button 3 untuk exit exit ini button exit. Terus di sini ada button baru. Di sini saya menggunakan 0 karena textbox 2 dan yang 0 textbox 000 ini adalah textbox integer. Maka kita eh, mengisikan 0 ya. Terus lanjut ke form beranda. Di sini untuk menampilkan beranda dari sate kambing kita. Di sini saya menggunakan menu strip yang berisi harga menu, tambahan, suplai bahan, suplai kambing, transaksi.
Terus lanjut ke form beranda. Di sini untuk menampilkan form dari harga menu. Di sini untuk menampilkan form tambahan. Di sini untuk menampilkan form suplai bahan. Di sini untuk menampilkan form suplai kambing. Di sini untuk menampilkan form transaksi. Lanjut ke form report kita. Di sini kita mengisi pesanan, hari, pendapatan, pengeluaran, nama menu, nama tambahan, edit supplier bahan, edit supplier kambing. Nah, ini tandanya kita sudah connect. Lanjut kita langsung saja start dari form project yang telah kita buat. Saya akan menjelaskan project yang telah saya buat. Di sini form harga menu dari yang pertama ada form harga menu. Di sini untuk membuat menu baru. Contohnya saya membuat menu sate buntel. Harga menu 20.000. Kita simpan. Menyimpan data berhasil ini magic box-nya. Terus kita refresh apakah data kita telah muncul. Di sini telah muncul, telah berhasil. Terus kita juga bisa hapus. Terus ada message box-nya, Anda yakin menghapus data dengan nama menu sate buntel. Jika ingin dihapus, bisa dihapus. Terus di sini baru untuk membuat menu baru, dari di sini kehapus. Bisa keluar. Lanjut ke tambahan. Di sini menampilkan eh, tambahan yang telah ada yang telah ditambahkan ke warung kita. Contohnya ada setoran eh, payek baru, payek 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 pisang. Terus harga tambahannya 5.000. Simpan data berhasil. Terus kita refresh apakah ada. Terus di sini ada payek pisang. Sudah berhasil. Saya ini bisa hapus lagi. Terus kita bisa baru. Terus keluar. Lanjut ke suplai bahan. Ini untuk untuk menambahkan ID supplier bahan. Terus nama bahan pakai T. Terus kita masukkan harga totalnya. Terus kita simpan apakah berhasil. Sudah berhasil. Terus kita refresh dan sudah muncul di sini. Terus kita bisa hapus juga kayak tadi dan berhasil juga. Terus kita baru akan refresh. Terus kita keluar, lanjut ke supply kambing. Di sini ada itu supplier kambing. Terus kita ada jenis kambing juga. Misalnya ada kambing Jawa jantan. Jumlah ekor kambingnya 2, harga totalnya 3 juta. Kita simpan, kita refresh, dan sudah muncul. Terus kita bisa juga hapus hasil, terus kita membuat baru bisa. Terus kita keluar, lanjut ke form transaksi. Nah, di sini ada grup pendapatan, kita isi saja misalnya. Di sini ada pesanan baru, sate kambing. Terus ada tambahan juga, dia tambah kerupuk. Terus jika sudah, karena pengeluarannya hanya satu ini, karena setiap hari pengeluaran itu hanya
ada satu, maka kita kosongkan di sini, kita isi kosong, kita isi kosong. Terus ini adalah pesanan keempat dari hari ke satu kita. Di sini eh, kita mendapatkan pendapatan 21.000. Terus kita simpan, kita refresh, dan telah muncul ke pesanan keempat. Hari pertama, pendapatan 21.000, pengeluaran 0, nama menunya sate kambing, terus nama tambahannya kerupuk. Terus kita cetak data. Nah, di sini telah muncul form cetak data. Ini di sini akan membuat laporan. Laporan pendapatan dan pengeluaran sate. Terus di sini kita bisa menjumlahkan pendapatan sendiri, kita bisa melihat pengeluaran sendiri. Nah, segitu saja dari saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.